Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada pelajaran pemrograman dasar bab 1 kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kita mulai dengan pengertian logika pemrograman komputer. Logika pemrograman adalah cara berpikir yang sistematis, masuk di akal dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pengertian logikanya sendiri berdasarkan ahli Jan Hendrik Rapar, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dan logika menurut Puspo Projo, logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menentukan bilangan genap dan ganjil. Algoritmanya yang pertama yaitu mulai. Jadi, setiap algoritma pertama diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Jadi kita tulis 1. Mulai, 2. Masukkan sembarang angka, 3. Bagi angka tersebut dengan 2, 4. Apakah habis dibagi 2, 5. Jika iya, tampilkan genap, 6. Jika tidak, tampilkan ganjil, 7. Selesai. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Jika belum, kita latihan contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya ada sebuah masalah, bagaimana nih cara menukar isi gelas yang satu gelas berisi teh dan satu gelas lagi berisi kopi. Gimana ya caranya untuk menukar teh nanti berada di gelas yang tadinya berisi kopi? Untuk algoritmanya, jangan lupa diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Jadi yang pertama kita tulis mulai. Yang kedua, siapkan gelas kosong. Jadi kita sambil dibayangkan gitu ya. Yang ketiga, tuang gelas berisi teh ke dalam gelas kosong tadi. 4. Tuang gelas kopi ke dalam gelas teh yang sudah kosong. Karena tadi tehnya udah dimasukkan ke dalam gelas kosong ya. Lalu 5. Tuang gelas kosong yang berisi teh ke dalam gelas kopi. Lalu 6. Selesai. Nah, untuk tugasnya, buatlah algoritma pemrograman. Yang pertama, membuat mie rebus sesuai petunjuk yang ada di bungkusnya. Yang kedua, memasak nasi menggunakan Magicom. Untuk pembahasannya, algoritma membuat mie rebus sesuai petunjuk yang ada di bungkusnya. Yang pertama, jangan lupa kita tuliskan mulai. 2. Rebus mie dalam 400 cc air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. 3. Siapkan mangkok. 4. Masukkan bumbu, minyak bumbu, dan cabai bubuk dalam mangkok. 5. Masukkan mie dan kuahnya ke dalam mangkok, aduk hingga merata. Lalu 6. Selesai. Pembahasan algoritma memasak nasi dengan Magicom kita awali dengan mulai. 2. Memasukkan 2 cangkir beras ke dalam wadah. 3. Cuci beras hingga bersih. 4. Masukkan air seruas jari ke dalam wadah yang berisi beras. 5. Masukkan wadah tersebut ke dalam Magicom lalu tutup. 6. Tekan tombol cooking untuk proses memasak. 7. Selesai. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif, penulisan algoritma dengan pseudocode, penulisan algoritma dengan flowchart. Untuk penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif yaitu contohnya seperti pada contoh yang sebelumnya, yaitu menggunakan kata-kata seperti 1 mulai, 2 masukkan sembarang angka, dan begitu seterusnya. Cara penulisan algoritma yang kedua yaitu dengan cara pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Pseudocode yang biasa digunakan berbasis bahasa Pascal. Contohnya yaitu
pada menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan pesedokot. 1. Start. 2. Read panjang, lebar. 3. Luas sama dengan panjang kali lebar. 4. Print luas. 5. Stop. Cara penulisan algoritma yang ketiga yaitu dengan flowchart. Nah, flowchart di sini yaitu dengan menggunakan gambar yang disusun dan dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Untuk mulai dan selesai menggunakan gambar seperti oval gitu ya. Lalu untuk input atau output data kita menggunakan gambar jajar genjang. Untuk proses menggunakan gambar persegi panjang, dan untuk simbol pernyataan pilihan menggunakan gambar belah ketupat. Nah, di sini kita akan mencoba contoh menentukan bilangan genap atau ganjil menggunakan algoritma flowchart ya. Nah, di sini 1 mulai, berarti kita masukkan gambar yang seperti oval dengan tulisan mulai, lalu beri tanda panah. Lalu untuk algoritma deskriptif yang kedua, masukkan sembarang angka, kita masukkan gambar jajar genjang. 3. Bagi angka tersebut dengan 2, berarti itu merupakan proses. Jadi kita masukkan gambar persegi panjang dengan tulisan bilangan dibagi 2. Lalu yang algoritma deskriptif nomor 4, apakah habis dibagi 2? Itu merupakan simbol pernyataan pilihan. Apakah gitu kan ya. Jadi kita masukkan gambarnya yang belah ketupat. Nah, kalau yang gambar belah ketupat ini berarti ada pilihannya, jika ya hasilnya bagaimana dan jika tidak hasilnya bagaimana. Lalu menuju algoritma deskriptif nomor 5, jika ya tampilkan outputnya genap. Nah, output gimana nih gambarnya? Input atau output gambarnya yaitu jajar genjang, berarti kita masukkan tuh, jika ya kita masukkan gambar jajar genjang, beri tulisan genap. Lalu menuju algoritma deskriptif yang nomor 6, jika tidak tampilkan outputnya. Nah, berarti kita masukkan gambar output yaitu jajar genjang dengan tulisan ganjil. 7. Selesai. Kita masukkan gambar seperti oval dengan tulisan selesai. Nah, sekarang kita coba untuk pembahasan tugas yang buatlah flowchart menghitung luas persegi panjang. Di situ sudah tertera ya algoritma dengan kalimat deskriptifnya 1-6. Sekarang kita akan mencoba masukkan dengan algoritma menggunakan flowchartnya. 1. Mulai, berarti kita masukkan gambar oval dengan tulisan mulai, beri tanda panah. Menuju algoritma yang nomor 2, input panjang. Input kita masukkan gambarnya apa? Jajar genjang. Nah, berarti kita masukkan di situ gambar jajar genjang dengan tulisan input panjang. Lalu beri tanda panah. Masuk ke yang ketiga, input lebar. Input gambarnya apa nih? Kita masukkan gambar jajar genjang dengan tulisan input lebar. Terus nomor 4, rumus untuk menghitung luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti itu termasuk ke apa tuh? Proses. Nah, kalau proses gambarnya apa? Persegi panjang dengan tulisan luas sama dengan panjang kali lebar. Menuju nomor 5, outputnya tampilkan luas. Berarti kita masukkan gambar jajar genjang dengan tulisan tampilkan luas. Lalu yang terakhir 6, selesai. Gambar selesai apa? Seperti oval dengan tulisan selesai. Sekian pembelajaran pemrograman dasar kompetensi alur logika pemrograman komputer, dan terima kasih.